Selamat sore pemirsa, berjumpa kembali bersama saya, Gania, dalam program The Flux News yang akan menghadirkan beragam informasi terkini, aktual, dan terpercaya dari Kabupaten Bogor dan sekitarnya. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Penutupan jembatan Wika di Kampung Kedep, Gunung Putri, Kabupaten Bogor diwarnai aksi protes dari warga setempat. Warga menuntut adanya jembatan darurat agar aktivitas masyarakat tetap dapat berjalan selama proses perbaikan jembatan berlangsung. Rencana penutupan jembatan Wika di Kampung Kedep, Citerep, Kabupaten Bogor menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Pasalnya, penutupan jembatan akan berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan dinilai dapat mengganggu akses mobilitas warga. Saat penutupan hendak dilakukan, sejumlah warga sempat menyampaikan protes kepada petugas di lokasi. Warga meminta agar dibangunkan jembatan darurat yang dapat digunakan sementara selama proses perbaikan berlangsung. Sejumlah angkutan umum juga sempat berbaris menutupi akses jembatan sebagai bentuk protes warga terhadap rencana penutupan jembatan Wika. Menurut warga, keberadaan jembatan darurat dinilai penting untuk memudahkan akses masyarakat yang setiap hari melintas kawasan tersebut. Terlebih, jembatan Wika menjadi salah satu akses penghubung aktivitas dan perekonomian warga di Kampung Kedep dan sekitarnya. Penutupan jembatan juga dikhawatirkan akan menyebabkan pengendara harus memutar dengan jarak yang lebih jauh. Hal ini dinilai dapat menambah waktu tempuh dan menghambat aktivitas harian masyarakat. Warga masyarakat sangat mendukung 100% perbaikan jembatan ini. Cuma tuntutan kami adalah yang pertama pembuatan jembatan darurat karena memang kasihan anak-anak sekolah, karyawan nggak ada akses jalan buat daruratnya gitu. Hingga saat ini, warga dan petugas masih melakukan musyawarah terkait solusi penutupan jembatan tersebut. Warga berharap pemerintah dapat membangun jembatan darurat agar akses mobilitas dan aktivitas perekonomian masyarakat tetap berjalan selama proses perbaikan. Dari Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Febiana dan Ali melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Dinas Lingkungan Hidup menggelar kegiatan penangkapan dan pengendalian ikan sapu-sapu di situ Citatah, Cibinong, Kabupaten Bogor. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menjaga ekosistem perairan dan menekan populasi ikan invasif yang mengganggu habitat ikan lokal. Kegiatan penangkapan ikan sapu-sapu di situ Citatah Cibinong, Kabupaten Bogor ini dihadiri oleh Bupati Bogor Rudi Susmanto bersama Wakil Bupati Bogor. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Bogor juga menggandeng penggiat lingkungan Irfan Komarudin untuk turun langsung menangkap ikan sapu-sapu menggunakan jala yang telah dipasang sejak malam hari. Meski sempat dilanda hujan, kegiatan tetap berlangsung lancar. Dari hasil penangkapan tersebut, puluhan kilogram ikan sapu-sapu berhasil diangkat dari perairan situ Citatah. Selain penangkapan ikan sapu-sapu, pemerintah Kabupaten Bogor juga melakukan penebaran benih ikan lokal seperti ikan patin, nila, dan ikan mas. Tak hanya itu, ekoenzim juga ditebar ke perairan untuk membantu menjaga kualitas air dan kebersihan lingkungan. Kami menuntaskan semuanya, tapi ini sebagai stimulus, sebagai penyemangat warga masyarakat harus menjaga bersama-sama. Tadi pun kenapa kita turun langsung ke bawah, terjun ke air, kita juga ingin memastikan bahwa berarti memang sedimentasi sudah cukup tinggi, sampah cukup banyak. Kegiatan ini
turut melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung upaya pelestarian ekosistem perairan di Kabupaten Bogor. Dari Kabupaten Bogor, Febiana dan Ali melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bogor menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di Taman Makam Pahlawan Pondok Rajak Rabu pagi. Upacara berlangsung hikmat dan ditutup dengan ziarah serta penghormatan kepada para pahlawan. Bupati Bogor Rudi Susmanto memimpin langsung upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di Taman Makam Pahlawan Pondok Rajak. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional kali ini mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Jajaran Forum Koordinasi Pemimpin Daerah, pejabat pemerintahan daerah, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, serta para pelajar turut mengikuti upacara kali ini. Rangkaian upacara berlangsung khidmat dengan pengibaran bendera merah putih, pembacaan teks Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, amanat pembina upacara, hingga doa bersama. Dalam amanatnya, Bupati Bogor membacakan naskah sambutan Hari Kebangkitan Nasional dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang menyoroti pentingnya menjaga persatuan dan kebangkitan bangsa di era digital saat ini. Usai upacara, Bupati Bogor Rudi Susmanto bersama jajarannya melakukan peletakan karangan bunga di tugu makam pahlawan sebagai simbol penghormatan. Kemudian dilanjutkan dengan sesi penaburan bunga secara bersama. Rangkaian acara diakhiri dengan penghormatan sebelum seluruh rombongan meninggalkan area makam pahlawan. Mari kita bijak bermedia sosial, menyampaikan hal-hal yang positif. Kita sebagai anak bangsa berkewajiban bersama-sama menjaga Indonesia. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum bagi masyarakat untuk melanjutkan semangat perjuangan para pahlawan dengan mengisi kemerdekaan melalui hal-hal positif demi menjaga persatuan bangsa. Pemirsa, setelah mengikuti berbagai informasi terkini dan peristiwa penting dari Kabupaten Bogor, kini saatnya kami mengajak Anda menyaksikan beragam sajian menarik yang telah kami rangkum untuk menemani waktu istirahat sore Anda. The Flux News akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Perbasi Kabupaten Bogor menggelar ajang Perbasi Cup KU 12 dan 16 Putra-Putri Kabupaten Bogor 2026 di Gor Laga Tangkas. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet muda untuk menunjukkan bakat dan kemampuan mereka dalam olahraga basket. Hai, cakep banget ya. Nah pemirsa, hari Minggu ini sangat pas sekali buat kita untuk beristirahat dan juga untuk kumpul bersama keluarga kita. Tapi berbeda halnya dengan para pemain basket yang ada di Kabupaten Bogor. Karena kenapa? Sejak pagi tadi para pemain basket ini sudah harus mempersiapkan diri karena mereka akan bertanding pada Perbasi Cup KU 12 dan juga 16 Putra dan Putri Kabupaten Bogor. Mau tahu keseruannya? Yuk ikutin terus. Perbasi Cup KU 12 dan 16 Putra-Putri Kabupaten Bogor 2026 ini sudah berlangsung sejak sepekan lalu dan akan terus digelar setiap akhir pekan hingga bulan Juni mendatang. Kompetisi ini diikuti oleh para pemain basket muda dari berbagai klub di Kabupaten Bogor. Dalam pertandingan hari ini, sebanyak 11 klub basket turut bertanding dan menunjukkan permainan terbaik mereka di lapangan.
Sorak-sorai penonton dan dukungan para orang tua menambah semarak suasana pertandingan. Meski masih berusia muda, para pemain tampil penuh percaya diri dan sportif. Berbagai aksi menarik seperti dribble, shooting, hingga perebutan bola menjadi momen yang menambah keseruan jalannya pertandingan. Tak hanya menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga menjadi sarana pembinaan dan pengembangan bakat bagi para atlet muda basket di Kabupaten Bogor. Perbasik Cup KU12 dan 16 Putra-Putri Kabupaten Bogor 2026 diharapkan dapat menjadi ajang positif bagi generasi muda untuk mengembangkan minat dan bakat di bidang olahraga, khususnya cabang bola basket. Semangat sportivitas dan juga perjuangan para atlet muda ini diharapkan dapat menjadi langkah awal lahirnya pemain-pemain basket berbakat dari Kabupaten Bogor. Selain sebagai ajang kompetisi, Perbasi Cup Kabupaten Bogor juga menjadi ajang para pemain-pemain muda untuk belajar percaya diri, kerja sama tim, dan juga pantang menyerah. Selain meningkatkan kemampuan bertanding, kompetisi ini juga diharapkan dapat menumbuhkan semangat sportivitas, kerja sama tim, dan rasa percaya diri pada pemain muda. Dari Gor Laga Tangkas, Febiana dan Ali melaporkan. Sebuah ruang terbuka hijau hadir di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Bogor. Taman Siliwangi di Cibinong ini menyediakan area bermain anak hingga taman rusa. Menjadi tempat favorit warga untuk bersantai, bermain, hingga wisata edukatif secara gratis. Ya pemirsa, kalau biasanya warga Kabupaten Bogor pergi jauh untuk mencari tempat refreshing bersama keluarga, kini di kawasan Cibinong hadir ruang terbuka hijau baru yang selalu ramai dikunjungi masyarakat, yaitu Taman Siliwangi. Taman yang berada di kawasan kompleks pemerintahan Kabupaten Bogor ini tepat berada di samping Masjid Baitul Faizin, menjadi salah satu destinasi favorit warga untuk bersantai, bermain bersama keluarga maupun kerabat. Bagaimana fasilitas di sini? Yuk kita cari tahu bersama. Taman yang baru diresmikan pada akhir tahun 2025 ini langsung menjadi salah satu ruang terbuka hijau favorit warga, terutama saat sore ataupun akhir pekan. Dengan konsep taman ramah keluarga, area ini dilengkapi jalur pedestrian, ruang terbuka hijau, hingga area bermain anak yang cukup luas. Anak-anak tampak asyik bermain perosotan, ayunan, dan permainan lainnya. Sementara para orang tua duduk santai menikmati suasana rindang di bawah pepohonan. Nah, ikon bangunan berwarna putih menyerupai kelopak bunga ini dan juga jembatan panjang di tengah taman juga menjadi spot favorit warga untuk berfoto. Kedepannya, kawasan Taman Siliwangi akan terhubung dengan Masjid Baitul Faizin serta alun-alun Kabupaten Bogor yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Nah pemirsa, yang bikin makin menarik di Taman Siliwangi ini, seluruh fasilitasnya bisa dinikmati secara gratis. Jadi gak heran kalau setiap sore, pagi, dan akhir pekan, kawasan ini selalu ramai dipenuhi warga, mulai dari anak-anak, remaja, sampai keluarga yang datang untuk quality time bersama. Warga mengharapkan Taman Siliwangi dapat terus dirawat agar tetap nyaman dan bersih sebagai ruang publik baru di Kabupaten Bogor. Keberadaan taman ini juga menambah pilihan tempat rekreasi gratis dan ruang terbuka hijau bagi masyarakat tanpa perlu pergi jauh ke luar kota. Ya, setelah bermain di Taman Siliwangi, pengunjung juga bisa mampir ke Taman Rusa yang lokasinya tidak jauh dari kawasan ini. Seperti yang saya lakukan saat ini, pengunjung bisa langsung memberi makan rusa secara gratis. Nah, biasanya warga membawa sayuran dari rumah seperti wortel ataupun bayam untuk diberikan kepada rusa-rusa yang ada di sini.
Jadi bukan hanya menjadi tempat bersantai dan juga bermain bersama keluarga, kawasan ini juga menghadirkan wisata gratis dan edukasi bagi masyarakat di Kabupaten Bogor. Dari Taman Siliwangi, Cibinong, Kabupaten Bogor, Muhammad Maulana Fazra dan juru kamera Rasya Raffi Islami melaporkan. Art Cafe di kawasan Beji Depok, Jawa Barat hadir dengan konsep yang menarik, menggabungkan kafe dengan kreativitas seni anak muda. Konsep ini menjadi daya tarik bagi pengunjung untuk bersantai sambil menikmati berbagai karya seni yang dipajang di setiap sudut kafe. Baik pemirsa, pernah nggak sih kalian menemukan sebuah kafe unik yang menggabungkan antara seni dengan tempat nongkrongnya anak muda? Penasaran? Yuk ikuti aku! Kafe ini menyediakan berbagai makanan dan minuman dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp9.000, pengunjung dapat menikmati beragam menu dengan cita rasa yang beragam. Mereka juga menawarkan beragam hasil karya tangan yang menarik perhatian pengunjung. Mulai dari tas laptop dengan hiasan plastik, pots, tempat pensil, pot bunga, hingga mainan dari plastik dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, para pengunjung juga bisa langsung melihat tempat produksi barang bekasnya. Nah, di atasnya juga terdapat sebuah galeri unik yang bisa kalian kunjungi. Penasaran? Yuk ikuti aku! Pala Kali Kreatif menjadi salah satu aktivitas menarik yang dapat diikuti pengunjung secara gratis. Di area ini, pengunjung tidak hanya dapat melihat langsung proses produksi barang bekas, namun juga berkesempatan untuk ikut membuat karya. Di bagian belakang terdapat berbagai karya seni milik Anto. Selaku kontraktor art galeri, karya-karya ini sudah dibuat sejak tahun 2021. Sedangkan di bagian atas, tersedia art galeri yang menampilkan beragam karya dari mahasiswa magang, anak sekolah, dosen, hingga pemilik tempat ini. Mulai dari lukisan, sketsa, coretan seni, hingga beragam karya lain dapat kalian lihat di tempat ini. Bahkan, beberapa karya sudah dipamerkan dalam berbagai acara seni. Dan 2009 kita bangun area ini sebagai ruang kreatif ekologis yang kita buka untuk anak-anak sekitar sini, khususnya mereka berkegiatan seni rupa dan desain atau berkegiatan kreativitas. Bagi pemirsa semua yang ingin merasakan suasana kafe unik dengan seni yang beragam, kalian wajib datangi ke Art Cafe ini. Dari Beji, Tanah Baru, Depok, Cesi melaporkan. Perpustakaan Universitas Islam Internasional Indonesia atau UIII menjadi salah satu tempat yang cocok untuk belajar sekaligus membaca dengan nyaman. Perpustakaan ini memiliki beragam spot menarik dan estetis, sehingga menjadi spot favorit kalangan anak muda. Halo pemirsa, bagi kalian semua yang sedang mencari tempat belajar atau perpustakaan yang nyaman, tenang, fasilitas lengkap, dan bikin betah, yuk ikuti aku telusuri Perpustakaan Universitas Islam Internasional Indonesia. Dengan hanya membayar Rp10.000, pengunjung sudah dapat mengakses area perpustakaan sepuasnya. Biaya tersebut cukup terjangkau untuk fasilitas yang diberikan, mulai dari ruang baca yang luas hingga tempat penyimpanan barang untuk para pengunjung. Perpustakaan Universitas Islam Internasional Indonesia juga menyediakan berbagai tempat duduk yang dapat digunakan untuk belajar sendiri ataupun kelompok. Ada pula komputer yang bisa digunakan para pengunjung untuk mengerjakan tugas, hingga wifi yang dapat diakses secara gratis. Suasana di dalam perpustakaan juga terasa sejuk, sehingga sangat mendukung konsentrasi para pengunjung. Tidak hanya itu, tersedia juga ruang khusus untuk makan dan minum yang disiapkan agar pengunjung tetap nyaman tanpa mengganggu kebersihan area baca. Dengan adanya fasilitas ini, pengunjung tidak perlu keluar jauh dari area perpustakaan untuk sekedar makan.
Selain itu, perpustakaan ini juga memiliki berbagai buku yang beragam, mulai dari psikologi, pendidikan, agama, hingga buku anak-anak yang dapat kalian nikmati. Seluruh buku di sini tersusun rapi sesuai dengan genrenya masing-masing. Penataan ini sengaja dilakukan agar para pengunjung bisa dengan mudah menemukan bacaan yang mereka cari, sembari menikmati ketenangan ruang. Nah, dengan suasana yang tenang, nyaman, dan berbagai koleksi buku yang beragam, perpus ini menjadi salah satu tempat yang paling cocok untuk kalian kunjungi. Saya Cesi dari Depok melaporkan. Pemirsa, berikutnya kami akan mengajak Anda menyaksikan secara langsung situasi dan kondisi terkini di Kabupaten Bogor, mulai dari suasana pelepasan jamaah haji hingga kepadatan arus lalu lintas di Kabupaten Bogor. Jangan kemana-mana, karena laporan langsung selengkapnya akan segera kami hadirkan untuk Anda. Ratusan jamaah haji Kloter 27 Kabupaten Bogor berangkat menuju Tanah Suci melalui Gedung Tegar Beriman Cibinong. Suasana haru mewarnai proses pelepasan saat keluarga pengantar memadati area lokasi. Untuk mengetahui situasi terkini di lapangan, kita akan terhubung dengan reporter Fazra. Fazra, silakan laporan langsung Anda. Ya Gadia dan juga pemirsa, siang ini suasana kawasan Gedung Tegar Beriman Cibinong Kabupaten Bogor dipadati ratusan jamaah haji beserta keluarga pengantar yang datang untuk mengikuti prosesi keberangkatan jamaah haji Kabupaten Bogor Kloter 27 menuju Tanah Suci. Di belakang saya saat ini, para jamaah tampak sudah mulai ada di area Gedung Tegar Beriman dan membawa koper serta perlengkapan ibadah. Sementara keluarga pengantar masih bertahan di sekitar area gedung untuk memberikan doa dan melepas keberangkatan anggota keluarganya. Sesuai jadwal resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bogor, jamaah Kloter 27 mulai diterima di Gedung Tegar Beriman pada pukul 12.30 WIB. Setelah seluruh proses administrasi dan pengecekan selesai, para jamaah kemudian akan diberangkatkan menuju asrama haji Embarkasi Bekasi pada pukul 16.10 WIB. Selanjutnya jamaah akan dijadwalkan terbang melalui Bandara Soekarno-Hatta menuju Arab Saudi pada 20 Mei 2026 pukul 11.55 WIB untuk menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Selain dipadati jamaah dan keluarga pengantar, kawasan komplek pemerintahan Kabupaten Bogor juga tadi mengalami peningkatan volume kendaraan. Mobil dan bus milik keluarga pengantar tampak memenuhi area parkir sekitar Gedung Tegar Beriman. Sementara itu, sesuai aturan yang telah ditetapkan panitia, keluarga pengantar tidak diperbolehkan masuk ke area utama Gedung Tegar Beriman demi menjaga keamanan dan juga kelancaran prosesi pemberangkatan. Para pengantar diarahkan untuk berkumpul di sekitar kawasan Masjid Baitul Faizin. Sebagai informasi tambahan, tahun ini Kabupaten Bogor memberangkatkan lebih dari 2.000 jamaah haji yang dibagi ke dalam beberapa kelompok terbang. Kelompok petugas dan kesehatan pendampingan haji juga tampak bersiaga untuk memastikan seluruh jamaah dalam kondisi sehat sebelum menjalani perjalanan menuju Tanah Suci. Dari Gedung Tegar Beriman Cibinong Kabupaten Bogor, Muhammad Maulana Fazra dan juru kamera Rasya Raffi Islami melaporkan. Kembali ke studio. Terima kasih Fazra atas laporannya. Sehari menjelang libur Idul Adha, kondisi lalu lintas di sekitar flyover Cibinong, Kabupaten Bogor terpantau mulai dipadati kendaraan. Kepadatan terjadi di sejumlah titik akibat meningkatnya aktivitas masyarakat dan kondisi cuaca yang diguyur hujan sejak sore hari. Untuk mengetahui kondisi terkini di lapangan, kita akan terhubung dengan reporter Feby. Feby, silakan laporan langsung Anda. Ya, pemirsa, sehari menjelang Lebaran Idul Adha, kondisi lalu lintas yang ada di Jalan Raya Bogor
dekat dengan flyover Cibinong saat ini terpantau cukup ramai dipadati oleh kendaraan. Selain karena turunnya hujan yang cukup lebat tadi di sekitar Cibinong dan juga Cilodong sekitarnya, juga dikarenakan saat ini adalah jam-jam pulang kerja. Jadi kami imbau kepada Anda untuk tetap berhati-hati dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan menuju ke Depok, Cilodong, dan sekitarnya, kami tadi sempat memantau di beberapa titik sempat terjadi kemacetan dan juga kepadatan. Dikarenakan hal tadi yaitu hujan lebat yang turun di sekitar Cilodong dan sekitarnya. Kemudian bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan menuju ke Pakansari dan juga Cibinong, sudah kami pantau kondisi jalan rayanya tadi cukup banyak kendaraan yang melewati ke sana sehingga cukup banyak titik-titik kemacetan yang terjadi di Jalan Raya Bogor menuju ke Pakansari, Cibinong, dan juga sekitarnya. Dan juga bagi pemirsa yang ingin melakukan perjalanan di hari raya Lebaran Idul Adha, kami memiliki 3 tips untuk perjalanan Anda. Yang pertama, agar Anda tetap menjaga emosi, terutama saat menemukan titik-titik kemacetan. Dan juga yang kedua, agar Anda tetap menjaga batas kecepatan sesuai yang dianjurkan. Dan yang ketiga, agar Anda tetap menjaga diri Anda, tetap terdehidrasi dan juga tidak kelaparan. Agar Anda tetap fit selama berkendara. Sekian yang bisa saya laporkan. Febiana dari Kabupaten Bogor melaporkan. Terima kasih Febi atas laporannya. Pemirsa, sebelum kami menutup kebersamaan pada sore hari ini, telah kami siapkan satu informasi terakhir mengenai suasana pemotongan hewan kurban di Kabupaten Bogor yang berlangsung penuh kebersamaan dan kekhidmatan. Usai jeda berikut ini, kami hadirkan khusus untuk Anda. Masjid Raya Nurul Waton di Pekansari, Kabupaten Bogor, menggelar pemotongan hewan kurban perdana pada Idul Adha 1447 Hijriah. Salah satu sapi kurban yang dipotong merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan bobot mencapai 1,2 ton. Jesse akan menemani pemirsa melihat proses pemotongan hewan kurban di Masjid Raya Nurul Waton, Pekansari, Kabupaten Bogor. Baik pemirsa, pelaksanaan pemotongan hewan kurban di Masjid Raya Nurul Waton, Pakansari, Kabupaten Bogor pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini terasa berbeda. Selain menjadi pelaksanaan kurban perdana sejak masjid ini selesai dibangun pada akhir tahun 2025 lalu, Masjid Raya Nurul Waton juga menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sapi jenis limosin dengan bobot mencapai 1,2 ton tersebut menjadi salah satu hewan kurban terbesar di Kabupaten Bogor tahun ini. Setelah pelaksanaan sholat Idul Adha selesai, panitia kurban langsung memulai proses penyembelihan hewan kurban. Warga pun terlihat antusias membadati area masjid untuk menyaksikan langsung proses pemotongan hewan kurban. Tidak hanya proses pemotongan, pendistribusian daging kurban di Masjid Raya Nurul Waton juga menggunakan besek bambu hasil produksi UMKM lokal. Penggunaan kemasan ramah lingkungan ini dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai sekaligus mendukung program ramah lingkungan dan pemberdayaan pelaku UMKM lokal. Bupati Bogor Rudi Susmanto berharap momentum Idul Adha tahun ini tidak hanya menjadi sarana ibadah dan berbagi kepada sesama, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan, kepedulian sosial, serta semangat gotong royong masyarakat di Kabupaten Bogor. Dari Masjid Raya Nurul Waton, Pakansari, Kabupaten Bogor, Cesi melaporkan. Terima kasih Cesi atas laporannya. Pemirsa, demikianlah seluruh rangkaian informasi yang telah kami hadirkan dalam The Flux News hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Gania beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa kembali dalam The Flux News berikutnya. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.